Selama berada di desa ini biasanya Tuan Ray dan Tuan Aidan akan menginap di sini. Jika Nona berkenan, Nona bisa menginap di salah satu kamar yang ada di rumah ini. Ucap Bu Asih. Apa tidak masalah, Bu? Yura nampak ragu karena ia pikir hanya akan menginap berdua dengan Ray di rumah itu. Tidak masalah, Nona. Bukan hanya Nona dan Tuan Ray, saya dan suami saya juga tidur di rumah ini, Nona. Jelas Bu Asih yang dapat menangkap maksud ucapan Yura. Baiklah kalau seperti itu, Bibi. Yura merasa lega mendengarnya karena tidak dapat ia bayangkan bagaimana bila ia hanya tidur berdua dengan Ray di sana walau berbeda kamar. Ia pun tidak bisa mencari penginapan lain karena jarak penginapan sangat jauh dari desa. Setelah bercengkrama dengan Bu Asih dan Bu Tati selaku perangkat desa, Ray pun mengajak Yura untuk melihat pembangunan klinik yang berada tidak terlalu jauh dari tempat penginapan mereka. Jangan berpemikiran terlalu jauh, tidak mungkin mereka membiarkanmu dan aku menginap di rumah itu hanya berdua saja. Ucap Ray sambil berjalan melewati Yura. Aku tidak berpemikiran seperti itu. Jawab Yura walau Ray tak akan mendengarkan ucapannya. Yura memilih melangkah mengikuti Ray dan masuk ke dalam mobil. Ray pun menjalankan mobilnya setelah motor Bu Asih melaju di depan mobilnya. Setelah sampai di tempat pembangunan, Yura turun lebih dulu dari dalam mobil diikuti Ray setelahnya. Apa kau masih tetap ingin berada di sini? Tanya Ray pada Yura. Dan tanpa menunggu jawaban Yura, Ray melangkah lebih dulu mengikuti Bu Asih yang sudah lebih dulu berjalan ke arah pembangunan klinik. Dia selalu saja cetus kepadaku. Gumam Yura lalu melangkah mengikuti Ray. Setelah berada di dekat pembangunan, Ray nampak berbincang dengan para pekerja dan penanggung jawab proyek pembangunan klinik. Yura pun memilih diam sambil mendengarkan percakapan mereka. Setelah melihat proses pembangunan dan memastikan material yang digunakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam proposal, Ray pun mengajak Yura untuk kembali ke penginapan mereka. Apakah sudah selesai? Tanya Yura. Kita akan kembali esok hari untuk melihat kerja mereka dan proses pembangunan. Jawab Ray. Yura mengangguk paham dan memilih diam duduk di samping Ray. Mobil Ray pun kembali melaju menuju rumah penginapan mereka. Selama dalam perjalanan menuju penginapan, banyak warga yang melambaikan tangan pada mobil Ray karena mereka sudah mengetahui siapakah gerangan yang berada dalam mobil. Tak lupa Ray menjawab sapaan mereka dengan menekan klakson mobilnya. Ternyata dia bisa bersikap ramah juga. Ucap Yura pelan namun dapat didengar oleh Ray. Apa kau baru saja berbicara? Tanya Ray tanpa menatap Yura. Yura menggelengkan kepalanya tanpa menatap pada Ray. Ray menarik sebelah bibirnya ke samping melihat jawaban Yura dan cara Yura yang tidak ingin menatapnya. Setelah mobil sampai di depan rumah penginapan mereka, Ray menahan pergerakan Yura yang hendak masuk ke dalam rumah. Ingatlah untuk tidak membuat masalah sampai 2 hari ke depan. Titah Ray. Maaf, Tuan, tapi saya juga bukanlah orang yang suka membuat masalah. Jawab Yura dengan nada datarnya lalu melangkah meninggalkan Ray begitu saja. Ia merasa cukup kesal mendengarkan ucapan Ray yang suka menuduhnya begitu saja. Mulai saat ini aku harus memperbanyak stok kesabaranku padanya. Ucap Yura lalu menghembuskan nafas bebas di udara. Setelah cukup beristirahat dan menikmati jamuan makan malam dari Bu Asih, Yura pun berpamitan untuk pergi ke warung yang berada dekat dengan penginapan. Baru saja kakinya hendak keluar melewati pintu rumah, pergerakannya sudah terhenti karena cekalan tangan Ray. Kau ingin kemana? Tanya Ray dengan datar. Aku ingin ke warung. Jawab Yura apa adanya sambil menatap tangan Ray yang masih memegang lengannya. Ray melepaskan cekalan tangannya dan menatap datar Yura. Kau ingin pergi sendiri tanpa memberitahuku lebih dulu. Tukas Ray. Untuk apa aku memberitahukannya pada kakak?
Tanya Yura merasa bingung. Apa kau sangat yakin pergi ke warung seorang diri tanpa takut jika bisa saja ada pemuda yang berniat tidak baik padamu di sana? Tanya Ray sinis. Aku tidak takut. Lagi pula saat tinggal di desa dulu aku sering pergi ke warung sendirian. Jawab Yura. Lidah Ray berdecak pelan. Lantas kau ingin menyamakan desa nenekmu dengan di sini? Tanya Ray. Yura memilih diam dengan tatapan bingungnya. Dan harus kau ingat jika ayahmu sudah menitipkanmu kepadaku dan aku harus memastikan jika kau baik-baik saja selama di sini. Tekan Ray lalu menarik tangan Yura keluar dari dalam rumah. Kau ingin kemana? Tanya Ray dengan datar. Aku ingin ke warung. Jawab Yura apa adanya sambil menatap tangan Ray yang masih memegang lengannya. Ray melepaskan cekalan tangannya dan menatap datar Yura. Kau ingin pergi sendiri tanpa memberitahuku lebih dulu. Tukas Ray. Untuk apa aku memberitahukannya pada kakak? Tanya Yura merasa bingung. Apa kau sangat yakin pergi ke warung seorang diri tanpa takut jika bisa saja ada pemuda yang berniat tidak baik padamu di sana? Tanya Ray sinis. Aku tidak takut. Lagi pula saat tinggal di desa dulu aku sering pergi ke warung sendirian. Jawab Yura. Lidah Ray berdecak pelan. Lantas kau ingin menyamakan desa nenekmu dengan di sini? Tanya Ray. Yura memilih diam dengan tatapan bingungnya. Dan harus kau ingat jika ayahmu sudah menitipkanmu kepadaku dan aku harus memastikan jika kau baik-baik saja selama di sini. Tekan Ray lalu menarik tangan Yura keluar dari dalam rumah. Yura tertegun melihat sikap Ray kepadanya. Ia menatap tangannya yang kini digenggam erat oleh Ray. Aku bisa berjalan sendiri. Ucap Yura lalu melepaskan tangan Ray dari tangannya. Ia pun berjalan lebih dulu tanpa memperdulikan Ray yang kini menghentikan langkahnya karena melihat sikapnya. Kenapa dia melakukan sentuhan fisik kepadaku? Tanya Yura dalam hati dan semakin mempercepat langkahnya. Entah mengapa saat ini ia merasa tidak suka dengan tindakan Ray memegang tangannya. Sangat berbeda jauh dengan dulu di mana ia pasti sangat bahagia jika Ray memegang tangannya. Ray pun kembali melanjutkan langkahnya mengejar Yura yang sudah berjalan jauh di depannya. Bagaimanapun juga ia harus tetap menemani Yura kemanapun ia pergi karena Ray sangat paham bagaimana situasi desa yang saat ini mereka tempati. Setelah pulang dari warung, Yura segera masuk ke dalam kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Ray. Ia meletakkan barang belanjaannya di atas meja lalu berjalan ke arah ranjang berukuran single dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Pemikirannya tertuju pada kejadian beberapa saat lalu di mana Ray melayangkan tatapan tajamnya pada pria desa yang berusaha menggoda Yura. Kenapa aku merasa pemuda yang ada di desa ini sikapnya sangat berbeda jauh dengan pemuda yang ada di desa nenek? Gumam Yura. Ia pun mulai merasa tidak nyaman dengan sikap para pemuda desa yang menatapnya dengan tatapan lapar. Lain kali jangan pernah berpikir jika setiap perlakuan orang itu akan sama kepadamu. Ucapan Ray padanya beberapa saat lalu pun tak luput dari pemikirannya saat ini. Dia benar jika tidak semua orang itu sama. Ucap Yura kemudian mengingat perkataan Aidan. Pantas saja beberapa hari yang lalu Aidan sempat memperingatinya agar tidak berjauhan dari Ray kemanapun ia pergi dan menjaga dirinya dengan baik selama berada di desa. Baiklah, aku harus lebih berhati-hati setelah ini. Gumamnya. Setelah cukup lama berpikir, Yura pun memilih memejamkan kedua kelopak matanya untuk tidur tanpa menyentuh makanan yang sudah ia beli di warung karena selera makannya sudah hilang begitu saja. 2 hari berlalu, akhirnya Yura dan Ray pun kembali ke kota dan akan kembali lagi ke desa 1 bulan kemudian. Tak berbeda dengan perjalanan mereka beberapa hari yang lalu, selama dalam perjalanan baik Yura maupun Ray saling diam dengan pemikiran mereka masing-masing hingga akhirnya sampai di kota. Yura menghela nafas lega saat mobil yang dikendarai Ray mulai memasuki perkarangan rumahnya.
Entah mengapa hatinya mulai merasa tenang setelah berada dekat dengan keluarganya seperti saat ini. Berbeda dengan 2 hari yang sudah ia lewati selama berada di desa. Apa kau tidak ingin turun? Suara Ray berhasil membuyarkan lamunan Yura. Yura menoleh ke samping menatap Ray yang kini menatapnya dengan datar. Ya, aku akan turun. Ucap Yura lalu membuka pintu mobil dan turun dari dalam mobil. Setelahnya Ray pun turun dari dalam mobil dan membantu mengeluarkan barang-barang Yura. Kalian sudah sampai. Ucap Aidan yang baru saja keluar dari dalam rumah. Kak Aidan. Kakak ada di sini. Tanya Yura tanpa menjawab ucapan Aidan. Aidan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kakak baru saja sampai bersama Galang. Ucapnya. Galang. Yura cukup terkejut mendengar nama pria yang sangat dikenalinya. Ya, kau tidak lupa bukan dengan Galang? Tanya Aidan. Tentu saja aku tidak melupakannya, Kak. Tapi untuk apa dia datang ke sini? Tanya Yura merasa bingung. Sedangkan Ray menatap interaksi Yura dan Aidan tanpa ekspresi. Karena dia ingin menemuimu di rumah setelah mengetahui kau pulang hari ini dari desa. Jawab Aidan lalu menatap sekilas pada Ray yang nampak menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya.